Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Jaryono dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang kisah Sunan Kalijaga. Dalam sejarah Sunan Kalijogo akan kita bagi menjadi dua, yaitu satu, biografi Sunan Kalijogo, dan yang kedua, peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Untuk biografi Sunan Kalijogo kita akan bagi menjadi tiga bahasan, yaitu silsilah Sunan Kalijaga, masa remaja Sunan Kalijaga, dan perjalanan dakwah Sunan Kalijaga. Adapun peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia kita bagi dalam seni, pertunjukan, dan islamisasi budaya. Kita mulai dengan biografi Sunan Kalijaga. Raden Sahid atau Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Wilatikta. Kakeknya bernama Arya Teja atau Abdurrahman, seorang keturunan Arab yang bersambung silsilahnya dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Raden Sahid dididik dalam lingkungan keluarga ibunya, Putri Nawangrum, yang berasal dari keluarga Bupati Tuban. Pemahamannya tentang sastra Jawa membuatnya mahir dan kelak menyampaikan dakwah lewat seni budaya. Di usia remaja, Raden Sahid tumbuh menjadi ilmuwan silat dan remaja yang kontroversi di mata orang Tuban. Sisi lain Raden Sahid, ia banyak bergaul dengan rakyat jelata meski ia seorang putra bangsawan. Rupanya ia menyaksikan korupsi para pejabat pemerintahan yang memungut upeti kepada rakyat jelata. Melihat kondisi ini, Raden Sahid melakukan perampokan terhadap para pejabat yang sewenang-wenang atas kekuasaannya. Kemudian hasil rampokannya ia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa yang dilakukan Raden Sahid diketahui ayahnya dan diusir agar hengkang dari rumah dan tinggal di hutan Jatisari. Orang-orang di sekitarnya mengenalnya dengan julukan Lokajaya. Perubahan drastis dalam pribadinya terjadi ketika ia merampas tongkat Sunan Bonang yang berdaun emas. Sunan Bonang menyayangkan sikap baiknya yang memberi rakyat jelata dari hasil rampokan. Kemudian Sunan Bonang menasihatinya bagai berwudu dengan air kencing. Tindakannya yang berniat baik tetapi dilakukan dengan perbuatan kotor. Sunan Bonang pun menunjukkan kemampuannya mengubah buah aren menjadi emas. Peristiwa ini membuat Raden Sahid menyesali perbuatannya, belajar dan berusaha keras menjadi manusia yang agung, sampai diangkat menjadi salah satu anggota Wali Songo. Nama Kalijaga dikaitkan dengan perjalanannya bersama Syekh Siti Jenar ke beberapa tempat di Jawa untuk membersihkan tempat-tempat angker yang menjadi tempat pemujaan dewa. Ia mengawali dakwahnya di wilayah Cirebon di desa Kalijaga untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Setelah cukup lama berdakwah, Sunan Kalijaga melakukan uzlah atau mengasingkan diri untuk beribadah selama 3 bulan di Pulau Upi, Melaka, Malaysia. Kemudian melanjutkan kembali dakwahnya selama beberapa
menyiarkan Islam di Cirebon. Mula-mula ia menyamar sebagai marbot Masjid Sang Cipta Rasa. Di masjid inilah ia bertemu Sunan Gunung Jati, kemudian menikahkannya dengan Siti Zainab, adik dari Sunan Gunung Jati. Pernikahannya dengan Siti Zainab, putri Syekh Dato Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar, memiliki putra bernama Witiswara yang dikenal dengan Sunan Panggung, dan Sunan Panggunglah yang melanjutkan dakwahnya kelak. Dakwah Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam banyak melalui pertunjukan wayang. Ia tampil sebagai dalang yang sangat populer dengan julukan Ki Dalang Sido Brangti, Ki Dalang Bengkok, dan Ki Dalang Unehan. Ia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, mulai dari daerah kekuasaan Pejajaran hingga Majapahit. Sebagai imbalan dari warga yang ingin nanggap wayang, cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat dan tidak dipungut biaya sama sekali. Selain sebagai dalang, Sunan Kalijaga juga merancang pakaian dan merancang alat-alat pertanian. Makam Sunan Kalijaga terletak di Desa Kadilangu, berjarak 3 km dari Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1045 Hijriah. Diceritakan dia merupakan tokoh yang berusia lanjut, mengalami 3 zaman sekaligus, yaitu Majapahit, Demak, Pajang, hingga Mataram. Sunan Kalijaga dianggap sebagai pelindung kerajaan Mataram dan menjadi penasihat dalam kebijakan para sultan. Peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang. Di masa Majapahit, pertunjukan wayang berkaitan dengan kegiatan keagamaan Hindu-Buddha dan menjadi sarana komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga berdakwah melalui pendekatan seni dan kearifan lokal. Dalam perkembangannya, Sunan Kalijaga dan anggota Wali Songo yang lainnya mereformasi seni pertunjukan wayang berdasarkan aturan yang disepakati bersama. Di antaranya adalah seni wayang perlu diteruskan dengan perubahan-perubahan sesuai zaman. Bentuk wayang berupa arca-arca harus dirubah. Merubah cerita dewa menjadi cerita yang mengandung jiwa Islam. Cerita wayang berisi keimanan, ibadah, akhlak, dan sopan santun. Pagelaran wayang diselenggarakan dengan tata cara sopan santun jauh dari maksiat. Salah satu contoh perubahan cerita yang diterapkan Wali Songo misalnya, cerita dewa-dewa yang menjadi tokoh sesembahan diubah menjadi susunan silsilah keturunan Nabi Adam dari jalur Nabi Sits. Begitu juga tokoh-tokoh yang diidolakan dalam ajaran Kapitayan seperti Semar, Petro, Nologareng, dan Bagong dimunculkan sebagai punokawan yang mampu mengalahkan dewa-dewa Hindu. Sunan Kalijaga tampil dengan kepiawaiannya sebagai dalang, berkeliling ke berbagai daerah, menjadikan Islam berkembang dan meluas di Nusantara. Yang kedua, merubah tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Melalui pendekatan kebudayaan dalam wayang, tembang-tembang, dan akulturasi arsitektur masjid, Sunan Kalijaga mampu mendapatkan simpati dan tempat terbaik di hati para pengikutnya.
Hal ini membuktikan bahwa proses Islam di Nusantara yang menggabungkan kebudayaan lokal dan Islam sudah berlangsung lama. Tembang atau puisi tradisional Jawa telah dijadikan media dakwah oleh Sunan Kalijaga. Beberapa tembang cukup dikenal masyarakat Jawa seperti Rumeksa ing Wengi, Tembang Ilir-ilir, yang memuat ajaran spiritual. Dalam pembangunan Masjid Agung Demak, seiring berdirinya Kerajaan Demak tahun 1479 Masehi, melibatkan para wali songo. Sunan Kalijaga adalah tokoh yang ikut terlibat langsung dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Selain sebagai tempat ibadah, arsitektur Masjid Demak berupa atap tumpang berbentuk limas dan bersusun tiga, merupakan akulturasi arsitektur Islam dan Hindu-Buddha sebagai kearifan lokal dalam mempertahankan kebudayaan Nusantara. Sikap positif dalam pribadi Sunan Kalijaga. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah, Sunan Kalijaga patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan. Di antaranya, yang pertama, tekun, istiqomah, dan toleran. Usia yang panjang bagi Sunan Kalijaga memberikan waktu luang baginya untuk mengabdikan dirinya dalam menyebarkan Islam. Penyebaran Islam yang cukup meluas di tangan Sunan Kalijaga dan wali songo lainnya, dikarenakan ketekunannya berkeliling dakwah dari satu daerah ke daerah lain dengan pendekatan seni budaya, dan kebijaksanaannya menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang santun, toleran, tanpa paksaan. Kedatangannya menjadi dalang di sejumlah daerah tanpa mengharap upah. Baginya ucapan dan kalimah syahadat dari penanggap wayang merupakan upah yang tak ternilai harganya. Yang kedua, seniman yang kreatif, punya banyak ide dan gagasan. Berbagai peninggalan bersejarah seperti gubahan tembang, karya suluk, rancangan dan lakon wayang kulit, permainan tradisional, formasi alat-alat gamelan, rancangan alat-alat pertanian, dan sumbangsih terhadap ketatanegaraan yang baik merupakan sikap hidup bernilai positif untuk diteladani. Sosoknya yang menjadi kreator atas perubahan wayang, menuangkan ide-ide guna pengembangan Islam, patut menjadi contoh bagi Muslim Indonesia untuk terus berinovasi demi kemajuan umat manusia. Demikianlah anak-anakku, sejarah Sunan Kalijaga yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh, bisa mengambil pelajaran dari sejarah Sunan Kalijaga, sehingga kita bisa meneladani beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatian dari seluruh anak-anakku. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipandaikan agar kita bisa lebih baik lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.